Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam K3. Pusat Hiperkes dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai tugas pokok dan fungsi diemban dalam amanah Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 yang salah satunya adalah melakukan pelatihan sertifikasi K3, melakukan pengujian K3, dan yang terakhir melakukan pemeriksaan kesehatan kerja. Baru-baru ini terbit Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi pekerja dari bahaya lingkungan kerja dan menjamin lingkungan kerja aman, sehat untuk bekerja. Peraturan ini juga mencakup aspek identifikasi resiko, penyediaan alat pelindung diri, pelatihan K3, dan pemantauan kinerja K3. Ada 8 poin dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 2018 ini. Yang poin pertama, ruang lingkup. Ruang lingkup dalam peraturan ini adalah mencakup kepada semua tempat kerja, baik tempat kerja institusi pemerintah maupun tempat kerja swasta, baik tempat kerja itu terbuka maupun di ruangan tertutup, tempat kerja itu bergerak maupun tempat kerja yang tetap di udara, di darat, di air maupun di tanah. Yang kedua, mencakup tujuan. Tujuan dari peraturan menteri ini adalah terbit karena yang pertama, melindungi pekerja dari potensi bahaya lingkungan kerja. Yang kedua, tujuannya memastikan tenaga kerja bisa bekerja secara aman, bekerja secara sehat, dan yang terakhir endingnya meningkatnya produktivitas kerja. Bisa dilalui dengan yang pertama, pencegahan risiko keselamatan dan juga pencegahan risiko kesehatan. Poin yang ketiga, mencakup standar lingkungan kerja. Standar ini meliputi faktor fisika, yaitu ada suhu, ada kebisingan, ada getaran, ada pencahayaan, dan ada radiasi. Ada faktor kimia yang golongan partikel maupun non-partikel. Partikel contohnya debu, non-partikel contohnya adalah gas dan cair. Ada golongan biologi, yang masuk golongan biologi ada virus, bakteri, parasit, hewan, tumbuhan. Kemudian ada faktor ergonomi, yaitu kesesuaian antara alat kerja dan manusianya. Ergon berarti kerja, nomos berarti aturan kerja. Yang terakhir adalah mencakup faktor psikososial. Poin yang keempat, mencakup tugas dari pengusaha. Pengusaha wajib melakukan identifikasi resiko, menyediakan APD yang sesuai dengan potensi bahaya, memastikan tempat kerja memenuhi standar K3, dan yang terakhir, kewajiban memberikan pembinaan K3 bagi seluruh pekerja. Poin yang kelima, mencakup kewajiban tenaga kerja. Tenaga kerja wajib mematuhi peraturan K3, menggunakan alat pelindung diri yang disediakan, dan melaporkan potensi bahaya yang ditemui. Poin yang keenam, mencakup pelatihan K3, baik itu K3 sertifikasi Kementerian Ketenagakerjaan, berarti sertifikasi kewenangan, dan pelatihan sertifikasi kompetensi K3 yang dikeluarkan oleh Badan Nasionalisasi Standarisasi Profesi. Yang terakhir, perlu pembinaan K3 baik internal maupun eksternal. Poin yang ketujuh, mencakup hygiene dan sanitasi. Di dalam poin ini mengatur tentang tempat kerja wajib, yang salah satunya yang termasuk hygiene sanitasi adalah pengaturan tentang ketersediaan toilet. Yang kedelapan atau yang terakhir mencakup aspek ergonomi. Ergon dan nomos. Ergon itu kerja, nomos berarti aturan. Hal ini dibahas bagaimana tempat kerja itu mempunyai pedoman, ya, baik itu secara
perkantoran, ergonomi perkantoran atau ergonomi, maupun ergonomi manual handling yang ada di manufacturing. Bapak Ibu atau Sobat K3 yang kami hormati sama-sama, bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 2018 yang oleh Pemprov DKI Jakarta ditindaklanjuti dalam tugas pokoknya di Pusat Hiperkes dan Kesehatan Kerja yang telah tertuang di dalam Pergub 57 tahun 2022 tentang yang pertama pengujian lingkungan kerja, pemeriksaan kesehatan kerja, dan pelatihan di bidang K3, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat bagi seluruh pekerja, dan buat masyarakat juga makin mendalami bagaimana arti pentingnya dari K3 lingkungan kerja ini. K3 unggul, Indonesia maju. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.